Dalam wasoya pesannya begitu. Kalau kamu ingat dia dirimu, ya kamu masuk biasa. Begitu apa yang keluar itu sudah kotoran semua. Bagus-bagusnya mau habis bakal jadi sampah pada akhirnya semuanya begitu. Kenapa jangan tergila-gila dengan dunia. Atur, jadikan alat bersyukur kepada Allah. Ngobrol dulu sebentar. Dan yang harus kita ingat, tabungan kita itu adalah di alam kubur. Tempat yang akan kita huni. Nah, di dunia jangan diisi dengan sesuatu hal yang akan kita huni nanti. Kata Nabi, kalau orang tahu tempatnya ketika orang tuanya meninggal, mestinya tidak akan pernah menangis jika tahu tempatnya. Dan sang bapak hanya memberi wasiat kepada anaknya, aku kumpulkan harta halal haram, jadikan satu, ku tinggalkan mereka senang, aku yang sengsara. Ku pesan kepada kalian, jangan seperti aku. Diriku selama hidupnya kebanyakan tipu oleh dunia, kau jangan pernah ketipu oleh dunia. Itu sang arwah berpesan begitu, kata Nabi. Makanya kalau kamu tahu tempatnya, seperti apa alam kubur itu. Alam kubur adalah tempat kita menabung amal-amal perbuatan kita. Di situ akan kita menghuni. Tabungkan di dunia ini yang baik-baik. Jadikan semua aktivitas kita menjadi ibadah karena kewajiban, karena syariat. Dan hasilnya jangan buat kita senang-senang. Manfaatkan, bagaimana cara memanfaatkannya ada di hati kalian masing-masing. Ngerti? Dan yang Bapak anda habis pikir kemarin sampai Bapak lupa sholat isya kemarin, lupa itu. Ternyata banyak sahabat juga yang tertipu dengan tipuan karomah setan itu. Banyak sahabat yang terbersit hatinya ingin melihat aras, ingin melihat malakut. Kayak sahabat Sofwan tertipu. Dia girang beberapa hari itu, senang sampai sahabat heran itu. Akhir kemudian ketemu Nabi, kok girang sekali, apa yang kok menjadi girang? Padahal Nabi tahu sudah. Aku telah melihat alam malakut ya Rasul. Aku telah melihat aras. Jawab Nabi, kau tertipu. Nah, ini dalam Futuhatul Makkiyah. Nah, kau tertipu. Itu selendang yang digelar oleh iblis. Karena kau menginginkan yang begitu. Ini yang Bapak takutkan. Ya mending kalau melihat begitu, untung itu ada Nabi kan. Akhirnya bisa diluruskan. Kalau kau ingin tahu alam malakut, lepaskan keinginanmu untuk hal yang begitu. Nah, baru lama kemudian betul-betul begitu. Jadi ada tipuan setan begitu, jadi selendang setan dan Nabi bilang digelar, diperlihatkan, sama dengan setan menampakkan dirinya membentuk asli dalam bentuk wujud manusia, menyatu dengan Ibnu Sayyad atau disebut juga Dajjal kelak nanti. Begitu lebarnya
neraka di tangan kanannya, surga di tangan kirinya, begitu mega. Orang sebagian banyak yang mengikutinya gitu. Banyak terkena fitnahnya Dajjal begitu. Luar biasa, karena orang-orang mati dihidupkan oleh Dajjal waktu itu. Ahli kubur yang sudah lama meninggal dihidupkan untuk menipu keimanan itu. Pada saat itu ya untung waktunya hanya sekilas 40 hari aja Dajjal itu, tapi kehancurannya hampir 3/4 dunia. Jangan menghayal begitulah. Kadang kita sampai kepada enaknya waktu mengalami ibadah begitu. Jangan menganggap itu sudah pada puncaknya ibadah. Lalu terbersit, nanti didengar diintip oleh setan keinginan kita, ingin sesuatu hal yang begitu, wilayah yang fana. Kan wilayah yang fana, melihat termasuk milik alam malakut aras, itu wilayah yang fana begitu, secepat kilat aja. Jangan sampai ditipu oleh setan. Bapak lihat itu sampai ke bawah-bawah dalam sholatnya. Ya takut juga, khawatir punya begitu. Karena rumitnya ilmu-ilmu di dalam hakikat yang begini. Kita kemarin sampai dalam bab akal aja begitu, kesempurnaan akal itu tidak ada ukuran sebenarnya. Orang bisa dikatakan sempurna akalnya jika sudah memang sama sekali sepanjang hidupnya tidak tercederai oleh goflahnya hati. Itu baru puncak sempurnanya akal itu. Nah, setidaknya kita masih punya rasa untuk mengalahkanlah, untuk memberontak dari sesuatu yang merusak akal, yaitu nafsu amarah. Nah, kita belum belum buka bab nafsu. Nafsu 7 ini nanti kita buka itu. Dari nafsu amarah, lawama, mutmainah, sawiyah, mardiyah, rodiyah, nanti kita mengenali nafsu itu supaya mengerti. Terkadang karena itu ada pada kita, terkadang kita kasihan sama orang, terkadang kita menyesal, itu nafsunya masing-masing begitu. Rasa iba kepada orang, rasa tenang, itu nafsu gitu. Tetapi keenam nafsu ini punya kekuatan satu-satu. Ya, kalau amarah itu banyak keinginannya. Ya ujub, ya takabur, ya ria, wah ya macam-macam itu. Aku sangat takaburnya sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Itu menunjukkan bahwa Fir'aun itu diliputi oleh nafsu amarah. Akal sempurnanya sama sekali. Tapi kok bisa mimpi? Nah, itu perbedaannya, mana sempurna, mana akal waras begitu. Sempurna dalam arti hakikat, bukan berarti waras begitu. Akal kita waras, tetapi kita masih dipengaruhi oleh amarah. Kadang-kadang kita tidak tahu kebenaran. Kadang-kadang kita tidak mengenali kebatilan itu, bahwa sebenarnya itu batil, tapi anggap kita benar. Kan masih begitu. Kadang-kadang kita bingung menentukan suatu perkara, yang perkara itu tidak tentu. Hanya ilmu-ilmu hakikat ini mengatur, menjaga nafsu gitu.
mengendalikan supaya merasakan gerak nafsu, supaya kita tahu itu tidak baik. Mana perkara yang diberatkan oleh nafsu, itu yang kita lakukan, kan begitu akhirnya. Itu ada di dalam ilmu-ilmu hakikat yang begitu, cara menghadapi yang demikian, barang yang halus yang kita tidak ketahui. Itu namanya ilmu batin gitu. Ya, ayo kita mulai aja dulu, yaitu pembukaan itu sambil apa kemarin menafsiri ayat yang ketika manusia diisyaratkan oleh Allah, alastu bi rabbik, apakah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Itu kita sudah dikasih oleh Allah caranya untuk bermusyahadah di dunia, tetapi kok kenapa kita tidak bisa bermusyahadah itu? Kita banyak penyaksian palsu, kita banyak tertipu dan menipu diri gitu. Sebabnya apa? Nah, jawaban itu sungguhnya pada diri kita sendiri juga ada. Kenapa kita tertipu? Ya karena kita ikhlas dengan nafsu kita rela, kita ridho. Jawabannya kan ada aslu kulli masyiatin wa ghaflatin ridho anin nafsi. Waslu kulli ta'atun wa yaqadatin. Asalnya taat, ingat kepada Allah, karena kita ya tidak ridho kepada nafsu. Karena mengikuti nafsu itu memang nikmat, enak, tapi melawan nafsu sakit. Nanti kita gabungkan sedikit, nanti kita singgung dari Futuhatul Makkiyahnya itu. Mana yang penting aja itu. Kita cari masdarnya perbandingan. Ini aja terbatas betul penjelasan pada kiai lama ini. Kiai, tapi dia ngambil dari Toreko. Makanya penjelasannya tidak Bapak ambil begini. Tapi ya lumayan begitu aja. Banyak sudah kaidah sebutnya sudah menjadi mutiara, itu harusnya banyak. Jadikan mutiara pegangan, Bin. Betul. Kamu dengarkan lagi, balik lagi itu kaidah yang Bapak ucapkan itu, Bapak katakan dari hikam ini, jadikan mutiara pegangan hidup kalau ingin memberkahi, menyafaati kamu. Nah, di sini ada ketemu-temu. Ini sama syarat matian kemarin sudah akal. Qurabi adkhilni mudkhala sidqi kemarin sudah Bapak jelaskan dengan artinya. Iya, sudah. Qala musannif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim, ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram bi barakatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wal malaikatul muqarrabin wa qarubi sahabatin khilafatur rasul sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahbihi wa sallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syabi Hasanadli wa Safina Dibaya Syekh Athaillah Iskandari Haji Muhammad wa rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa awliya wa yukbaruna fi baldati kalimatan Muhammadna fi sfihiti isnal banjari wa awliya tis'a sunan wali jauh sultan wa sallallahu dari syirofana ma yahya wa barakatim wa karamatim au hisna wa midana fi hajatina Allahumma ftah lana futuhal arifin Allahumma ftah lana futuhal arifin Allahumma ftah lana binuri hidayatika kama nawarta arudha binuri syamsika abadan abada bi rahmatika rahmat al-fatihah bismillahirrahmanirrahim ya na'budu wairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Qala dawuh berbicara Kiai Musannif Kiai Hikam in kanat ainal qalbi ada mudhaf ila in kanat ainul qalbi jika kanat sudah tahu ainul qalbi peninggal hati pandangan hati ini tahu apa tangzuru annallaha melihat anallaha sesungguhnya Allah itu wahidun satu fi minnatihi di dalam keanugerahannya fasyari'atu maka bahwa syariat itu taktawi menetapi atau mengikuti bisa annahu terhadap sesungguhnya la budda min syukrin khaliqatihi la budda itu tidak mau tidak min syukrin khaliqatihi dari syukur kepada makhluknya Allah. Jadi kalau sudah tahu bahwa pandangan hati ini tangzuru anallaha sesungguhnya Allah itu wahidun satu fi minatihi di dalam keanugerahannya. Semuanya itu anugerah Allah semuanya. Tidak ada terkecuali itu adalah anugerah dari Allah itu maknanya begitu fi minatihi. Wahidun fi minatihi satu di dalam keanugerahannya Allah maka fasyari'atu syariatnya itu taktadi menetapi atau harus mengikuti maksudnya menetapi apa sih anahu la buddha bahwa sesungguhnya kelakuan begitu tingkahnya syariat itulah Buddha tidak mau tidak artinya harus mingsukrin
bersyukur udah gitu aja, kholiqotihi, kepada makhluknya Allah. Nah ini kita mulai mengambah kepada makom bako. Cara membagi bagaimana kita bersyukur kepada Allah dan kepada makhluknya. Nah dari sini nanti ada wa inna nasa fi dzalika ala salasati aqsam. Kita tahu kan, ngerti bahwa semuanya itu hakikatnya anugerah dari Allah. Itu maknanya yang dimaksud dengan bahwa anugerahnya Allah itu satu, atau satu dari keanugerahannya Allah. Rezeki yang sampai kepada kita walaupun lewat makhluk yang lain itu hakikatnya dari Allah, tetapi begitu, karena rezeki itu lewat dari makhluk, fasyariatu, maka syariatnya tadi harus mengikuti syariat. Jadi kita bersyukur kepada yang menjadi lintasan rezeki itu. Gitu. Mustajib ngasih uang sama kamu, ini pun ada rezeki, nah kamu bersyukur. Tetapi itu kamu harus, cara membaginya harus bisa, mana hakikatnya, mana syariatnya. Nah ini yang belum kamu ngerti. Semua rata-rata 90,9% orang aku mukmin muslim itu nggak ngerti cara melakukan syukurnya. Kamu mustajib ngasih sama kamu, dahulukan Allah dalam hatinya, begitu. Lisannya ya terima kasih Pak Mustajib, alhamdulillah. Hatinya pandang Allah. Begitu tadi, annallaha wahidun fi minati. In kanat ainul qulbi tanzuru annallaha wahidun fi minati. Jika sudah tahu ainul qalbi, pandangan hati kita, tanzuru anallaha, melihat, nyawang, bahwa sungguhnya Allah itu satu fi minatihi, di dalam keanugerahannya. Tapi kan jarang-jarang begitu. Kalau tidak dilatih, ya kita terlindas oleh pandangan syariat. Makanya banyak mengunggulkan ahli dunia. Iya, dipuji-puji bos itu. Wah, nah itu nanti ada lanjutannya. Wa inna nasa fi dzalika ala salasati aqsam. Itu. Nah, itu caranya begitu ya. Sudah mulai ya, berat sini. Ya, ngerti Bin? Paham ya? Ini cuma cara prakteknya aja begitu. Hanya dilatih, kita banyak mengingat Allah itu begitu tujuannya. Jadi kalau hati ini sudah mengetahui, mengenali bahwa sesungguhnya semua anugerah itu dari Allah, hakikatnya, maka tetap syariatnya kita mengikuti syariat. Begitu. Yang menjadi lintasan daripada hakikatnya Allah tadi, daripada anugerahnya Allah. Allah mengasihkan rezeki lewat apa? Ya lewat kambing. Itu. Dari hasil kita melihara kambing jadi banyak. Kok lucu kambing? Ya begitu. Dari kambing ya kamu bersyukurlah, kasih peliharaan yang baik, biar kambingnya sehat. Itu begitu caranya kamu syukuri kepada Allah. Syariatnya ya lewat kambing itu. Jangan kasih rumput yang kering-kering yang enggak dikasihkan. Habis babat dari BBU kau kasih sisanya. Nah boleh. Kasih yang rumput-rumput yang bagus, yang bisa, yang ada mengandung gizi lah begitu. Itu lewat makhluk begitu. Pelihara yang baik. Ya kan, rezekimu lewat dari tukang ojek, lewat motor, rawat motor itu sama ya makhluk dari Allah.
motor di plekak-plekok ndak. Jadi muat gitu. Aduh. Itu. Dirawat apa yang sudah diberikan oleh Allah, dirawat, namanya menunjukkan ungkapan bersyukur. Kasih mobilnya begitu, kasih rumah biarkan aja sampai WC isinya time lulu. Nah, intinya sudah bisa dimengerti ya. Jadi itulah ingkanat ainul qalbi tangzuru annallaha wahidun fi minatihi. Kalau sudah mengetahui pandangan hati ini nyawang, nyawang anallah, sungguhnya Allah lah hakikatnya yang menganugerahi semua itu, hakikatnya dari Allah. Tapi pas syariatu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Syariatnya itu tetap mau tidak mau kita mensyukuri yang menjadi lintasan rezeki itu. Atau dikasih diam aja, ibu rezeki ya sudah. Nggak ada terima kasihnya gitu. Qala musannif rahimahullah ta'ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa innan nasa, lan sesungguhnya manusia, dan sesungguhnya manusia fi dzalika, di dalam menghadapi nikmatnya Allah, rezeki-rezeki tadi, ala salasati aqsam, itu ala salasati aqsam, tetap di dalam 3 macam. Satu, ghafilun min munhimuka. Orang yang lupa, munhamikun, yang betul-betul lupa, fi ghaflatihi, di dalam kelupaannya. Masalahnya apa? Qawiyat, kuat betul. Ia berada zairatu hissihi, di dalam lingkaran perasaan lupanya itu. Nah, ini pertama, orang yang lupa, luput, banyak goplanya ketika mendapatkan rezeki dari Allah. Makanya wang tomasat hadratul qudsihi, dan kehapus, wang tomasat kehapus hadratul qudsihi, lapangan kesuciannya, terhapus hatinya, maksudnya lapangan di dalam hati, ingatnya itu tidak ada. Fanadharul ihsana, maka melihatlah orang seperti kayak begini terhadap kebaikan, minal makhlukin, hanya melihat dari kebaikan makhluknya saja. Walam yashadhu mir rabbal alamin, tetapi tidak memandang kebaikan dari Allah sebagai penguasa alam semua. Imma i'tiqadan fasyirquhu, maka ada kalanya dengan menekadkan fasyirquhu, maka bahwasanya siriknya orang yang lupa begini itu jaliun, sirik jali, sirik yang kasar, sirik ya. Ini orang mukmin ini yang dikatakan, dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, ini tahapan orang-orang mukmin ketika menerima rezeki dari Allah. Kalau orang kafir nggak apa diurusin gitu.
ya bakalan disingging, disungging ya, nah, ditinggung ya. Gitu. Sudah begitu. Bukan urusannya sudah. Inilah yang jadi masalah ya. Kondisinya orang-orang mukmin ketika menerima nikmat dari Allah, banyak sekali yang begitu kan. Banyak kan begitu. Ketika dapat rezeki ya tidak sama sekali. Lupa dengan hakikatnya datang dari mana rezeki itu. Yang penting tapi mulut sih, mulut lata. Ini kamu tahu ya. Mulutnya lata, alhamdulillah ya, makasih banyak. Tapi tak kemana hatinya, tertuju kepada apa yang dikasihkannya. Pelototin terus ya Pak ini. Kasih dagingnya, alhamdulillah ya, lihatnya dagingnya terus. Tidak melihat yang mengasih daging dalam hakikat yang sebenarnya. Daging dari mana? Allah. Alhamdulillah. Itu hatinya ingat kepada Allah. Lalu mulutnya bersyukur kepada yang perantara itu. Ditambah dengan lisan alhamdulillah ya Mas Recep, aduh terima kasih dagingnya ya, tuh terima kasih dagingnya. Itu begitu. Wa amma istinadan, nah ini, dan ada kalanya dengan menyandarkan fasirkuhu khafiyun, maka itu disebut syirik khafi. Maksudnya menyandarkan itu begini, kalau bukan sebab karena akal kita, kalau bukan sebab karena tenaga kita, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki, tidak bisa makan. Itu namanya disandarkan begitu. Allahnya nomor kebalikan begitu. Makanya tadi ngomong sandarkan dulu semuanya kepada Allah, baru ikhtiar, tawakal. Jadi enak. Kalau ada apa-apanya, ya begitulah. Kita tetap pasrah kepada Allah. Terus wasahibul haqiqatin, wasahibul haqiqatin, dan orang yang mempunyai hakikat, mengerti tentang ilmu hakikat, ghaba anil khalqi, yang lupa. Bagi orang mempunyai hakikat, anil khalqi, dari makhluknya. Ini yang kedua, bisuhudi malikil haqqi, sebab nyawang zat yang mengaruniai rezeki itu. Jadi tidak peduli dengan orang yang datang yang menjadi perantara memberikan rezeki itu. Jadi kalau dia mamanya miara ayam, ya lihatnya Allahnya saja, tidak tahu penderitaan ayam itu. Kira ayam tidak menderita, Kabin? Menderita coba. Orang lahiran satu aja ngek-ngekan sampai di rumah sakit. Ayam sekali coba, sehari satu, besoknya satu lagi sampai sidiknya pecah. Jadi pikirkan sakitnya begitu. Buat kamu kan. Sekali aja nggak nolor, kurang ajar. Nah itu. Nah ini kalau sahibul haqiqah, orang yang memiliki hakikat, pandangannya hanya kepada Allah. Makanya syukurnya kepada syariat berkurang. Ini orang yang kedua. Hati-hati. Wafana anil asbab, memfanakan dari yang menjadi sebab. Jadi datang orang ngasih rezeki, sudah.
Wafana anil asbab, dan rusak anil asbab, dari beberapa asbab, rusak sebabnya. Artinya meniadakan sama sekali, tidak mensyukuri perantara itu. Ya perantara itu apa baik? Oh, jangan manusia mana? Saya kabeh lah pokoknya. Karena rezeki itu lewat perantara. Enggak ada sejarahnya Allah langsung brum. Itu kecuali yang memang ada sebagian, itu hanya sedikit saja untuk contoh bagi akan kekuasaan Allah, ya, kepada Siti Maryam itu dia maunya dari sorga, kan jarang-jarang ada. Aduh, mobil ngayal 1000 khayalan udah bakalan ya mobil. Ya Allah, jatuhkanlah apel-apel dari sorga, paling ban-ban itu ada tenar. Nggak bisa begitu. Ada ya, cuma itu untuk menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Jika Allah sudah berkehendak, apapun terjadi dengan kun fayakunnya. Dengan cukup dengan 2 huruf aja, kaf dan nun, jadi semuanya. Jadi tadi wafana anil asbab bisuhudi musabbabin, bisuhudil musabbibin, sebab nyawang melihat zat yang mengadakan sebab itu. Musabibil asbabi, beberapa ya, asbab, sebab melihat zat yang mengadakan beberapa sebab. Fahuwa, maka bahwa orang yang demikian ini abdul muwajjahu, itu hamba yang dihadapkan bila hakikati, kelawan hakikoh. Itulah hakikoh, kebenaran di dalam semua, di balik syariat itu. Dulu terjadi kepada Siti Aisyah begitu. Siti Aisyah, istrinya Nabi, dulu pernah difitnah oleh orang-orang sekelilingnya bahwa ia melakukan apa namanya, ya, perbuatan asusila dengan sahabat Nabi, Bapak Sofwan begitu. Lalu akhirnya ditutuplah fitnah itu, terselesaikan semua berkat karena Nabi. Maka ayahnya Abu Bakar menyuruh, kamu harus bersyukur kepada Nabi. Jawabnya apa? Siti Fatimah, Siti Aisyah, aku akan tetap bersyukur kepada Allah. Sahabat Abu Bakar baru menjelaskan tentang makom yang tertinggi di dalam makom. Seorang mukmin adalah makom bako, makom yang terat. Ya hakikatnya dari Allah, syariatnya itulah suatu yang wujud di alam dunia ini, yang menjadi lintasan daripada Allah, yaitu dalam kefanaan. Terus zahirun alaihi sanaha musalikun. Terus pertela alaihi, atas abdun, sanaha, apanya, sinar hakikatnya, musalikun litorikoti, terus ngambah, arti ngambah, beranjak maksudnya, litorikoti, kepada jalannya, kepada jalan benar, terus ngambah, terus berjalan, terus naik maksudnya begitu, kepada jalan yang benar. Qaddis taula, menguasani, artinya menguasai si hamba itu, ala madaha, atas katok-katoknya hakikoh,
ghairu annahu ghariqul anwari, tapi sesungguhnya abdun, hamba itu kerem, nah itu tenggelam di dalam anwar, beberapa nurnya Allah. Matmusul asari, terus kebusak, kehapus apanya, beberapa labet. Jadi sudah ya tenggelam begitu sudah ke dalam nurnya Allah, ke dalam kefanaan. Jadi namanya orang memfanakan diri. Memang awalnya begitu, awalnya fana dulu orang itu. Kalau orang belum sampai ke dalam makom fana, nggak bisa nyampe kepada makom bakobi. Nah itu yang harus berlatih begitu. Dengan keyakinan, meniadakan bahwa sungguhnya ini ada tidak ada. Itu dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu sudah sampai, sudah kuat, sudah mumpuni, baru kamu akan mengenali kefanaan itu. Kalau sungguhnya alam ini tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Karena ini adalah diwujudkan oleh Allah, maka tidak ada sungguhnya ini adalah Allah. Begitu. Nah, itu keyakinan namanya. Itu dengan ilmu dulu. Baru kita memandang, ya Allah, ya Allah. Nah, baru semuanya baru jadi nikmat. Begitu. Ada kursi Allah, ada meja, iya ya. Makanya begitu ngerti. Allah memunculkan kulkas, Allah memunculkan ini. Itu semuanya Allah yang mengadakan, menyatakan. Walaupun asalnya tidak ada. Maka akan kembali kepada ketidak ada. Itulah sampah dunia. Paham sudah? Sampah. Itulah isi dunia begitu. Maka jangan kau jadi tergila-gila karena sebab itu. Atau kau dikuasai oleh dunia. Kitalah akal yang harusnya bisa menata dunia gitu. Ya. Terus wajam'uhu ala farqihi, dan makom jamaah sahib. Wah ini sudah Masya Allah jauh betul dengan sama makom. Yang nomor 3 di sini nggak begitu jelas cara penerapannya. Itu adalah orang yang ketika mendapatkan anugerah dari Allah, pertama dia melihat, menyawang Allahnya dulu sebagai zat yang memberikan rezekinya. Nah ini yang bisa tidak begitu caranya. Karena cara kita menghadap kepada Allah itu ya yang pertama sebetulnya dulu. Karena ini bukan hanya cara pada di posisi ini saja, di sholat pun begitu. Kalau sholatnya kita sudah bisa menghadap kepada Allah, di luar sholat itu nanti kita bisa pandang Allah, ingat kepada Allah sebagai wahidun minatihi, satu dalam keanugerahannya. Bahwa ini semata-mata dari Allah. Tetapi pas syariatu, di dalam syariatnya kita pun tidak bisa mengelak bahwa yang menjadi lintasan itu bermacam-macam makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Tak apa saja begitu. Termasuk apa jalannya rezeki kita dari Allah begitu. Ya ada apa dari AC, dari galon, dari air, macam-macam. Itu sudah ada kadang-kadang lewat teman, ya itu sudah begitu, kita mensyukuri. Lalu ungkapan syukur kita apa ya begitu ya, berbagi rezeki ya, ini bin ya, kamu cari udah kasih pasaran, masukin galon 20 Allah ini satu bulan kamu dapat bonus 1 galon aja begitu. Itu alhamdulillah, kan gak disangka-sangka begitu, tiba-tiba 1 bulan datang galon.
Ya begitu ya. Nah itu ungkapan syukur kita kepada makhluknya Allah, walaupun hakikatnya kita sampai kepada Allah. Nah nanti perjalanannya begitu, aslinya sih nanti satu begitu. Ingat Allah ya sudah begitu. Jadi, makanya semuanya karena menjadi ibadah begitu. Makasih ya Mustajib. Kamu lisannya kamu ngomong gitu aja, hatimu kepada Allah begitu. Kalau sudah jadi begitu, orang yang mengerti hakikat dan syariat wat thariqah. Jalannya dari mana? Nah, jalan itu adalah thariqahnya. Lewat siapa? Itulah begitu. Yang jadi syariatnya siapa? Mustajib. Begitu. Hakikatnya satu tetaplah. Apapun bentuknya yang datang anugerah Allah dari kita itu semuanya hakikatnya ya dari minatihi, dari keanugerahan Allah yang satu itu. Tapi karena ini adalah dunia alam syariat, maka lewat syariat begitu. Yang jadikan syariat apa saja itu tergantung apa yang kehendaki oleh Allah ya, begitu. Makanya ya, itu begitu sudah ada yang jadi pekerja ini mengais rezekinya ada di workshop ya, itu kan begitu, berarti lewat itu syukuri. Dia kerja di perusahaan ya, makmurkan perusahaannya, syukuri, artinya hati-hati betul dalam kerjanya begitu. Iya, kalau tentara ya ada kan tugasnya yang baik, wajib guru mungkin tukang air, jaga air ya lakukan begitu. Syukuri begitu sudah. Itu ajalah kita dalam malam hari ini mengupas tentang bab keanugerahannya Allah dan cara mensyukuri datangnya nikmat dari Allah. Satu, kita hadapkan dulu hati kita kepada Allah di saat Allah mendatangkan rezeki itu. Tiada suatu gerak pun semuanya Allah yang menggerakkan. Tiada suatu anugerah dan rezeki itu datangnya dari yang Maha Satu. Ingatkan Allah dulu, baru lisan kita mensyukuri, mengucapkan rasa syukur kepada yang menjadi sebab itu. Kalau menjadi sebab itu ya siapalah, bentuknya rezeki apa? Kalau uang, ya amplop, ada yang ngasih ya kita. Ladang rezeki kita apa? Begitu. Ya itu kita harus syukuri apa yang menjadi sebabnya begitu. Itu aja sudah, semuanya bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.